Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom buat semua jemaat yang ada di onsite dan Anda juga yang beribadah di online. Yang menerima shalom bisa melambaikan tangannya di tempat ini, Anda juga yang ada di online. Saya menyampaikan salam dari Pastor Maxi dan Pastor Trivena yang hari ini belum bisa hadir bersama dengan kita karena beliau melayani di GMS Sidoarjo. Jadi salam buat semua jemaat dan pagi hari ini di ibadah ini saya akan menyampaikan tema tentang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya ketika orang-orang percaya sekalipun tidak diluputkan dari setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat realita tantangan yang besar dalam hidup kita, saya mau mengajak kita melihat bahwa Allah kita bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah itu akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita, mau tantangannya begitu besar, problema yang begitu besar yang kita hadapi. Mungkin seperti ketika kita memuji Tuhan, kekhawatiran menghimpit jiwa kita. Kita melihat, bukankah Tuhan terlebih besar dari semua tantangan yang ada? Kita perkatakan dia Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang sanggup melepaskan kita ketika kita, pandangan mata kita, pikiran hati kita hanya tertuju kepadanya. Sebab roh yang ada di dalam diri kita terlebih besar. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita melihat semua kisah-kisah yang tertulis di dalam firman Tuhan, tiada yang mustahil bagi Abraham untuk memiliki keturunan di masa tuanya. Tiada yang mustahil bagi Yusuf dari anak kesayangan di rumah, anak yang dimanjakan, itu dapat survive, dapat hidup di masa-masa sulitnya ketika dia menjadi budak, dijual menjadi budak, menjadi tawanan. Bahkan dia menjadi penguasa yang tangan orang kedua di Mesir. Tiada mustahil juga bagi Daud. Seorang anak yang tidak diperhitungkan keluarganya. Yang ketika Samuel datang, semua ayahnya memanggil semua anak-anaknya, tapi dialah yang terakhir. Yang tidak diperhitungkan, tetapi dialah yang dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Yosua menggantikan Musa dan menaklukkan tanah perjanjian. Dan masih banyak lagi ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan perjalanan hidup mereka tidaklah langsung, instan. Mereka melewati setiap proses, tetapi bersama dengan Tuhan. Mereka melewati kehidupan yang penuh dengan bermakna. Mereka masuk di dalam panggilan Tuhan. Pertama-tama bagaimana setiap kita kalau kita berbicara, saya tidak tahu apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup saya. Bagaimana kita mengetahui hal yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita? Anda bisa buka di Mazmur 25 ayat 14. Kita bacakan. Mazmur 25 ayat 14. Yang sudah dapatkan bisa katakan amin. Kita bacakan dengan suara yang terbaik. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi bagaimana kita mengetahui jelas di ayat ini? Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang takut akan Dia, bukan kita hidup bersama dengan Tuhan itu kayak ketakutan.
Tapi kita menghormati kehadiran Tuhan, sama seperti saat ini ketika kita beribadah. Kita menghormati kehadiran Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Dan fokus kita, hati kita hanya tertuju padanya. Kita menghormati kehadiran Tuhan. Dikatakan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Tuhan akan memberikan rema di dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi, sesuai dengan apa yang difirmankannya. Jadi pegang erat di dalam hati kita, apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Mungkin saat ini belum tergenapi, tapi bukankah kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan. Dia yang memegang perjanjian, dia yang menjanjikan akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Jadi tanah perjanjian bukan, kalau saya berkata tanah perjanjian bukan berarti wah nanti kita dapat berapa hektar tanah di sebuah kota mana. Tapi tanah perjanjian di sini ada 4, saya sampaikan. Pertama, sesuatu yang dijanjikan dari Tuhan, dilepaskan dari yang jahat, dicukupkan kebutuhan hidup, diinginkan oleh kita sendiri. Ketika kita berbicara Tuhan berjanji, sebuah tanah perjanjian untuk kita. Itu dijanjikan dari Tuhan. Bukankah Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan tanah perjanjian? Itu sebuah perjanjian pribadi yang Tuhan berikan atas hidup kita. Dilepaskan dari yang jahat. Kenapa saya berkata dilepaskan dari yang jahat? Tanah perjanjian adalah tempat di mana Tuhan mau kita berada. Tempat di mana Tuhan mau kita berada. Makanya bangsa Israel, Tuhan mau mereka ada di tanah perjanjian. Tidak lagi terikat di Mesir, tidak lagi dengan cara hidup yang lama. Di mana Tuhan mau kita berada. Tempat di mana Tuhan mau kita berada. Lalu dicukupkan apa yang kita perlukan. Kebutuhan kita, kehidupan kita. Karena di sana dikatakan tempat itu berlimpah susu dan madu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan setiap anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap kita. Dia Allah yang mengetahui. Dikatakan dicukupkan. Karena tempat yang dijanjikan Tuhan pasti berlimpah susu dan madu. Dan yang terakhir itu diinginkan oleh kita sendiri. Ketika Tuhan berjanji, apakah kita itu menginginkan perjanjian itu digenapi? Ataukah kita anggap lalu saja janji Tuhan di dalam hidup kita? Panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Di Keluaran 2 ayat 24, kita bukakan bersama Keluaran 2 ayat 24. Kita bacakan dengan suara yang terbaik. Anda sudah dapat, bisa katakan amin. Sudah ada di layar juga. 1, 2, 3. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mendengar mereka mengerang, berarti mereka menginginkan. Mereka tidak lagi menginginkan, bangsa Israel tidak lagi menginginkan berada di Mesir. Tapi mereka menginginkan dilepaskan, keluar dari sana. Hari ini ketika problema kita hadapi, apakah kita sendiri menginginkan untuk keluar atau kita sudah nyaman berada di sana sebagai korban? Tidak berdaya lagi untuk berjuang, untuk melihat kemenangan di dalam hidup kita. Itu harus diinginkan, kita inginkan oleh kita sendiri. Jadi di manakah tanah perjanjian kita menjadi renungan kita hari ini? Sebab Tuhan yang berjanji adalah setia. Bagian kita berpegang teguh pada pengakuan kepada pengharapan kita. Sepanjang ibadah minggu ini, saya akan menyampaikan di ibadah 1, bagaimana Yusuf akan melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya. Dan di ibadah 2, bagaimana perjalanan Abraham
lewat penglihatan yang Tuhan berikan sampai menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Dan bagaimana Daud keluar sebagai pemenang. Dan ibadah yang terakhir adalah Yosua menaklukkan tanah perjanjian. Kita melihat di Kejadian 37, Anda bisa catat, ayat 7 sampai 11. Kejadian 37 ayat 7 sampai 11. Tiada yang mustahil bagi Tuhan melewati masa-masa sulit bersama dengan Yusuf. Saya mau menceritakan kehidupan Yusuf yang bermula dari mimpi yang diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ternyata bukan dielu-elukan, wah hebat ya mimpinya, satu saat Tuhan akan mengangkatmu. Bukan, tapi justru cerita tersebut menyeret hidupnya masuk ke lembah selama 13 tahun. Menyeret hidupnya masuk ke masa-masa sulit. Yusuf dijual sebagai budak dan sempat dipenjara. Inilah di ayat ke-7 sampai 11, Yusuf menceritakan, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan, dia berkata kepada saudara-saudaranya. Tampak kita sedang ada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Awalnya kalau Anda bacakan nanti di rumah, awalnya saudara-saudaranya memang sudah membencinya. Karena dia anak kesayangan papanya, ayahnya. Semua dapatnya jubahnya biasa, tapi dia jubah yang terbaik. Sudah tahu tidak disukai, malah menceritakan hal yang memicu. Ya. Semakin bencilah saudaranya karena mimpinya, perkataannya. Sudah berlalu, dia bermimpi lagi. Dan dia tidak belajar dari hal tersebut, dia ceritakan lagi mimpi. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayahnya, Yakub mendengar hal tersebut langsung menegurnya. Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu. Jadi di sini ayahnya mungkin pastilah tahu orang tua ya. Pertengkaran di antara saudara-saudaranya. Sebelum saudara-saudaranya berbicara, lebih banyak lagi ayahnya sudah langsung masuk di tengah-tengah, masakan kami menyembah kepadamu. Di ayat 11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Itu awal mula perjalanan Yusuf. Oleh karena itu, ketika satu saat ada kesempatan, saudara-saudaranya menjual dia menjadi seorang budak di Mesir. Apa yang menjadi perjuangan Yusuf melewati masa-masa sulit? Pertama, menjaga integritas. Menjaga integritas. Di Kejadian 39 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Saat itu Yusuf ada di rumah Potifar sebagai budak. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini adalah istri daripada tuannya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Kenapa sebuah poin yang mengatakan menjaga integritas? Karena di sana dikatakan saat tidak ada seorang pun melihat. Itu seakan-akan karena nggak ada orang yang melihat, saya melakukan dosa juga tidak ada yang melihat. Tetapi Yusuf menjaga integritas. Saat seorang pun tidak ada melihat, Yusuf menjaga integritas kekudusan.
lebih baik dia secepatnya meninggalkan jubahnya, berlari, daripada dia jatuh di dalam dosa seksual, perzinahan. Tinggalkan secepatnya setiap dosa. Dalam kisah Yusuf adalah dosa perzinahan. Tinggalkan secepatnya sebelum dosa tersebut akan membinasakan hidup kita. Mungkin masih kompromi. Mungkin kalau zaman sekarang chatting-chatting yang mesra. Ya. Nggak ada apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa. Tapi sebuah hal yang tidak baik dipelihara, dia akan membesar. Dan satu saat bukan kita yang menguasainya, tapi kita yang dikuasai. Sama seperti Yusuf, dia tidak lagi berpikir panjang. Tidak ada orang di rumah, ada poin A, poin B, poin C, enggak. Bagi Yusuf itu sesuatu kekudusan, sesuatu yang tidak bisa dikompromi. Dia tinggalkan dengan cepat jubahnya. Dan dosa yang tidak dapat membunuh kita hari ini, mungkin masih kecil. Benihnya masih, saya bisa mengontrolnya. Harus lebih waspada. Suatu saat itu membesar, itu dapat membunuh kita di hari esok. Dosa perselingkuhan, perzinahan, LGBT dan dosa seks yang lainnya. Itu melumpuhkan roh kita dari kemenangan. Bukan hanya merugikan kita diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Khususnya keluarga kita. Pasangan kita, anak-anak kita. Jadi hiduplah di dalam integritas, di dalam kekudusan. Jaga keluarga. Jangan biarkan ada sekecil apapun benih yang dipelihara, tapi tinggalkan. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Pada saat itu, dia bercerita tentang bagaimana dia itu suka berbicara kepada seorang pegawai toko, misalnya ya. Saya beri contoh seorang pegawai toko. Sehingga satu saat, enak ya sharing dengan dia. Lalu timbul untuk kedua kali, dan lama-lama kok sering mau ke tempat sana. Terjadi perselingkuhan? Tidak. Terjadi ada hubungan yang spesial? Belum. Tapi Roh Kudus berbicara di dalam hatinya. Sudah mulai bertumbuh. Ternyata bisa lebih suka di tempat lain daripada di rumah bersama dengan keluarga. Pada saat itu dia langsung memutuskan, sorry, saya tidak lagi akan berlangganan di sana. Dia mencium bau-bau yang akan membinasakan hidupnya. Dia langsung putuskan saat itu. Belum berzina, belum menjadi sebuah hubungan yang spesial. Tapi hamba Tuhan ini tahu Roh Kudus sudah berbicara dan dia taat. Jaga keluarga. Karena pasangan kita itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Yang kita berjanji di altar bersama dengannya setia sampai akhir hidup kita. Jangan ada dosa yang disembunyikan. Saya bercerita sama seperti Akan, seorang pasukan yang ada di pasukan Yosua, menyebabkan kekalahan bangsa Israel atas kota Ai. Bangsa Israel sudah menguasai, meruntuhkan tembok Yeriko. Kota Ai sebenarnya adalah kota yang kecil. Kenapa kalah? Bukan karena kurang berdoa atau kurang percaya.
tapi ternyata ada dosa yang disembunyikan di pasukan tersebut, sehingga mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Dan di Yosua 7 ayat 19 saya bacakan untuk Anda. Yosua 7 ayat 19, Anda bisa catat. Yosua berkata kepada Akan, hormatilah, mengakulah, jangan sembunyikan. Hormati Allah yang kita sembah. Mengakulah dan jangan sembunyikan. Tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan mengetahui. Tuhan memberitahukannya kepada Yosua. Kenapa terjadi kekalahan? Ya, hanya karena satu orang. Dosanya akan dimulai dari melihat, menginginkan, dan lalu dia mengambilnya. Lalu dia mencoba menguburkan dan menyembunyikannya. Dan tempat tersebut dinamakan lembah Akor, lembah kesulitan. Lebih baik kita hidup menjaga integritas tanpa hal-hal yang disembunyikan. Jaga hidup kita dengan integritas. Mengakulah seperti Akan. Ketika kita mulai melihat dan menginginkan hal yang bukan dari kita. Jangan sampai kita bertindak untuk mengambilnya. Cepat seperti Yusuf tinggal, lebih baik ditinggalkan jubahnya dan berlari. Pertama, menjaga integritas. Kedua, memiliki pengharapan yang tidak mudah kecewa. Di Kejadian 40 ayat 14, di sini Yusuf setelah difitnah, dia dipenjara lagi. Ketika di dalam penjara, ada juru roti dan juru minuman bersama dengan dia. Dan ketika mereka bermimpi, Yusuf menafsirkan mimpi tersebut. Apa katanya di ayat 14? Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi Yusuf setelah mengartikan mimpi mereka, dia pasti berharap, nanti kalau Anda keluar, ingat saya ya. Ingat beritahukan kepada Firaun, saya ini tidak bersalah tetapi saya dipenjara. Ya. Namun ternyata Yusuf dilupakan begitu saja. Apa yang kita pelajari dari Yusuf yaitu setiap kali dia menghadapi masa sulit, dia menggunakannya bukan, kecewa. Saya dilupakan. Saudara-saudaranya ku iri kepadaku. Saya difitnah. Padahal saya sudah bekerja keras di dalam rumah tuanku. Enggak. Dia menggunakannya itu mengembangkan dirinya secara pribadi. Dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Dan hasilnya setiap kali dia mengalami kemunduran dalam hidupnya, dia bangkit kembali. Kita bisa kecewa dengan menyalahkan keadaan orang lain, walaupun sudah berbuat baik, tapi ternyata tidaklah diingatnya. Tapi bukankah Roma 5 ayat 5 berkata kepada anak-anak Tuhan, cukuplah kasih Allah dalam hidup kita. Pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berharaplah kepada Allah yang maha besar dan maha kuasa. Memang kita lakukan bagian kita yang terbaik, tapi pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan kita adalah Tuhan. Miliki pengharapan yang tidak mudah kecewa. Karena dosa kecewa membuat kita berubah. Bukan kita berubah, kita tidak datang lagi beribadah. Dia berubah dari hati. Ada yang berubah. Orang yang kecewa, dia masih tetap bisa beribadah. Dia masih bisa ikut tetap
memuji Tuhan, tapi ada yang berubah di dalamnya. Ya. Motivasinya berubah. Hatinya berubah kepada Tuhan. Apa tandanya? Orang yang kecewa itu susah diajak bicara. Susah diajak bicara. Dia menumpuk kekecewaannya sampai satu saat tidak lagi dapat diberikan masukan oleh orang lain ataupun pemimpin. Mari kita lawan. Kalau hari ini mulai ada benih-benih kecewa, lawan dengan cara kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun masa sulit, Tuhan, saya tidak menyalahkan Tuhan atau kecewa kepada Tuhan dengan kondisi ini. Tetapi biarlah, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sama seperti Yosafat ketika berada di lembah, berada di dalam kepungan musuh. Apa yang mereka lakukan? Mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Sehingga sebuah lembah dinamakan lembah pujian. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Saat ketakutan, ambil keputusan untuk memuji Tuhan, mencari Tuhan. Hatinya tidak tergeser. Hatinya tidak ada ruang untuk benih kecewa masuk. Yusuf memiliki pengharapan yang tidak mudah kecewa. Kita bisa lihat dia mampu mengikuti setiap kemundurannya dengan sebuah kemajuan. Follow is setback with a comeback. Setiap kali dia mundur di dalam kehidupannya secara nyata, dia akan lalui dengan sebuah comeback, sebuah kebangkitan, sebuah kemajuan. Mau dijual, misal di perbudakan Mesir, bekerja di rumah Potifar, difitnah, tapi ternyata di sana dia mengembangkan kompetensinya. Bagaimana mengatur sebuah rumah yang besar. Dan itu memperlengkapi dia ketika dia memimpin di istana. Jadi di masa sulit selalu ada hal-hal yang bisa kita pelajari mengembangkan diri kita. Pilihan kita untuk, oh saya korban, saya berada di masa sulit ini, kecewa dengan Tuhan dan tidak melakukan apa-apa. Atau seperti Yusuf, di masa apapun, ada hal-hal yang dia kembangkan secara karakter di dalam hidupnya. Ketika dia dijebak sebagai orang yang berzina, justru saat itu dia membedakan kemampuannya untuk membedakan mimpi dan bagaimana menyelesaikan masalah. Itu dipakai ketika dia berjumpa kepada Firaun di penjara dengan juru roti dan juru minum. Itu dipakai ketika dia berjumpa kepada Firaun, bagaimana cara dia berbicara dan mengartikan mimpi Firaun. Sama seperti ketika dia terlupakan di penjara. Dia bisa tampil dengan bijaksana untuk menafsirkan mimpi Firaun. Jadi milikilah pengharapan yang tidak mudah kecewa. Walaupun kita berada di masa sulit, ada perkenanan Tuhan. Ya, bukan berarti kita mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita, lalu semuanya fine. Kita sehat sampai umur 100 tahun, tidak pernah sakit. Keluarga tidak pernah ada perselisihan. Atau secara keuangan. Dari lahir sendok emas sampai tua sendok disulangi sendok emas. Ya, maybe ada, tapi saya rasa 0, berapa persen. Selalu ada tantangan di dalam hidup kita. Tapi di masa sulit, kita yang memiliki Tuhan, mengenal Tuhan, ada favor-nya Tuhan, bukan hukuman, tapi ada perkenanan Tuhan. Kalau Anda bisa melihat, ada penyertaan Tuhan. Anda catat di Kejadian 39 ayat 2, 21 dan 23b,
Semuanya di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi mau dia dimanapun, ada favornya Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Berarti apa yang dikerjakannya, ada yang dikerjakan. Dia tidak merenung, menangisi nasibnya dan merasa tidak berdaya. Ada yang dikerjakannya dan Tuhan membuatnya berhasil. Milikilah pengharapan yang tidak mudah kecewa seperti Yusuf. Dan yang ketiga, melihat dari cara pandangnya Tuhan. Di Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Di sana Yusuf dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Saya bacakan untuk Anda. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tatah inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika saya membacakan ayat ini, Anda lihat tanah yang sama, tempat yang sama. Yusuf mengalami masa sulit. Menjadi budak, menjadi tawanan, di penjara. Tapi tempat yang sama berubah. Menjadi tempat dia dipromosikan Tuhan. Ya. Berubah dari masa-masa sulit menjadi masa kelimpahan bagi Yusuf. Bagi Tuhan mudah membalikkan keadaan setiap kita. Sering dicontohkan mudah seperti Tuhan membalikkan telapak tangannya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita melihat dari cara pandang Tuhan. Apa yang Tuhan lihat dari hidup kita dengan situasi yang kita hadapi. Yusuf mampu melihatnya sehingga dia mengampuni, hatinya dipulihkan, dan dia mengampuni saudara-saudaranya. Itu diungkapkan di Kejadian 45 ayat 4-7. Dia berkata kepada saudaranya, mari mendekat, ada rasa aman. Ya. Aku saudaramu. Jadi Yusuf ketika dia sudah diangkat menjadi penguasa, dia bukan berkata, awas ya, yang sudah dahulu menyakiti aku. Hatinya itu dia menjaga hatinya, kemurnian hatinya. Ya. Dia berkata kepada saudaranya, jangan sedih. Ya. Karena justru dia ada di Mesir untuk memelihara kehidupan. Jadi dia bisa melihat cara pandang Tuhan. Ada tujuan yang kuat. Ada tujuan yang kuat di dalam hidupnya. Apa yang mau Tuhan perbuat di dalam hidupnya? Yusuf melihatnya. Jika setiap kita ingin melihat apa cara pandang Tuhan dalam hidup kita, pastikan satu ini. Mengembangkan karakter kita. Karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Tetapi karakter itu sebuah pilihan kita untuk bertumbuh. Untuk mau berubah. Roh Kudus tidak merasuki hidup kita lalu kita berubah dengan sendirinya karakter kita. Tidak. Kita sendiri memilih untuk berubah. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Di Kejadian 50 ayat 20, saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
Demikian dia berkata kepada saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak membalas apa yang sudah dilakukan saudaranya. Hari ini, sampai saat ini, saya percaya ada orang-orang yang mendukung kita, tapi ada juga orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Tapi siapakah yang mau kita lihat? Selalu, oh saya disakiti, saya menjadi korban. Atau kita melihat masih banyak orang yang bersama-sama membangun hidupku. Yusuf tidak membalas apa yang dilakukan saudaranya. Hanya satu kata kenapa dia tidak membalas, karakter. Ya. Menghadapi situasi kehidupan tidak selalu membentuk karakter. Namun itu mengungkapkan karakter seseorang. Anda tahu kalau lagi teman lagi happy-happy semuanya baik. Tapi ketika ada masa sulit itu kelihatan. Emosinya kelihatan, karakternya kelihatan. Makanya kalau kita jalan-jalan bersama seseorang mungkin bersama dengan beberapa orang, kalau 2 jam masih nggak kelihatan apa-apa, masih ketawa-ketawa dan ngopi. Tapi coba tinggal bersama serumah, pasti kelihatan. Ya, kalau yang pacaran mungkin ketemuan 2 jam, semuanya manis dan semua indah. Tapi jangan terkejut ketika memasuki bersama-sama 24 jam. Banyak hal-hal yang mungkin kita terkejut. Ada yang hal-hal yang membuat kita terkejut berbeda dan sebagainya. Menghadapi situasi hidup tidak selalu membentuk karakter, tapi mengungkapkan karakter seseorang. Ada yang terus-menerus berada di area kecewa dan sensitif. Tetapi Yusuf memutuskan, bahkan mengembangkan karakternya, membentuk karakternya menjadi karakter yang lebih kuat, menjadi karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Selalu ada 2 jalan, karakter atau kompromi ketika kita berada di dalam masa sulit. Setiap kali kita memilih karakter, kita akan menjadi semakin kuat. Kita lihat apa yang menjadi proses Yusuf, perjalanannya. Dia tidak langsung memiliki karakter yang kuat, tapi ada prosesnya. Pertama, dari ketidaktahuan. Lalu saya tahu, saya bertumbuh dan saya berjalan melewatinya. Saya tidak tahu, dia memulai dari saya tidak tahu. Ketidaktahuannya mengatakan sesuatu tanpa memahami situasi saudaranya yang sudah membencinya, yang sudah iri padanya, membuat dia terpisah dari keluarga. Itu karena dia tidak tahu. Dia masih, semua orang menyukai saya, seperti itu. Bagus. Tapi dia tidak menyadari keadaan bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari ketidaktahuan, dia belajar apa yang menjadi ketidaktahuannya. Dia jadi mengerti sifat orang lain, hubungan dengan sesama harus seperti apa. Itu membentuk karakternya, memberinya kesabaran dan kerendahan hati. Lalu ketiga yaitu dia bertumbuh. Bertumbuhlah selama masa persiapan. Proses yang Yusuf alami selama 13 tahun membuat Yusuf berhasil. Kebijaksanaannya, ketajamannya semakin bertumbuh dan membuatnya dipromosikan. Jadi dari sini kita mengetahui bukan Yusuf tiba-tiba membaik. Karena tak dia mengatakan di umur 30 dia akan membaik, enggak. Dia belajar. Dia membentuk karakternya sampai sana, sampai dia dipromosikan. Ya. Jadi bukan waktu,
Tapi kita inginkan nggak? Apa yang menjadi keputusan kita? Lalu keempat, dia berjalan. Yusuf menggenapi mimpi remajanya. Melihat visi itu terpenuhi. Dan dibutuhkan waktu untuk bertumbuh. Tapi ketika kita membatasi pertumbuhan itu, kita selalu memilih kompromi. Maka selalu kita ada di fase 1. Saya tidak tahu. Apapun yang ditanya, saya tidak tahu. Yusuf belajar dari ketidaktahuannya. Dia harus belajar menjadi tahu, membangun hubungan dengan orang. Dia bertumbuh secara karakter. Dan dia menggenapi apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidupnya. Yusuf menyadari cara pandang Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang lebih besar untuk hidupnya. Bukan remaja yang manja. Dia memahami jangka panjangnya Tuhan. Penggenapan Tuhan terjadi. Sehingga Yusuf bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan melewati masa-masa sulit. Saya ulangi, pertama, menjaga integritas. Kedua, memiliki pengharapan yang tidak mudah kecewa. Dan ketiga, melihat dari cara pandang Tuhan. Saya ajak jemaat sama-sama berdiri, kita berdoa. Silakan tim PAW. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika saat kami berada di dalam lembah masa-masa sulit, kami bisa melihat apa yang menjadi rencana jangka panjang Tuhan, penggenapan Tuhan di dalam hidup kami. Kami memegang erat perjanjian Tuhan di dalam hati kami. Jika sampai saat ini kami belum melihat penggenapan itu, Tuhan berikan hati yang tidak mudah kecewa. Jaga kemurnian hati kami. Ajar kami untuk terus memilih bertumbuh secara karakter, menjauhkan dari setiap hal-hal yang jahat, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami berkata, kami tidak pernah meragukan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.